Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vinda Audi Nuraisa dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Melalui video ini, saya bermaksud memberikan edukasi mengenai kebijakan vaksinasi di Indonesia yang saat ini menjadi program utama dari pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir dan masih menjadi ancaman global untuk seluruh masyarakat dunia. Kasus terkonfirmasi COVID-19 terus bertambah. Akumulasi jumlah kenaikan kasus positif di Indonesia menurut data yang dilansir dari covid19go.id pada 25 Juli 2021 mencapai angka 3.166.505 orang. Strategi pengendalian virus COVID-19 sudah dilakukan oleh berbagai pihak. Pemerintah melalui programnya 3T yaitu Test, Trace, and Track, dan juga masyarakat terus diedukasi untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Selain pengendalian melalui protokol kesehatan, usaha lain yang terus dilakukan yaitu dengan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Nah, for your information, kebijakan vaksin di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Menurut instruksi Presiden tersebut, program vaksinasi COVID-19 dilakukan secara gratis dan masyarakat tidak dikenakan biaya sama sekali. Selain itu, pemerintah harus memprioritaskan dan merelokasi anggaran lain terkait ketersediaan dan vaksinasi secara gratis. Namun, saat ini masih banyak loh yang meragukan bahwa vaksin COVID-19 itu aman atau tidak. Nah, pengadaan vaksin sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Asal kalian tahu, vaksin hanya dapat digunakan apabila sudah mendapatkan Emergency Use of Authorization dari BPOM. Selain itu, keamanan vaksin dapat dipastikan melalui tahapan uji klinis sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Terdapat 5 jenis vaksin yang dipakai di Indonesia loh. Nah, yang pertama yaitu Sinovac dengan efikasi 65,3%, Sinopharm dengan efikasi 79,34%, AstraZeneca dengan efikasi 62,1%, Moderna dengan efikasi 94,1%, dan Pfizer dengan efikasi 95%. Akan tetapi, pelaksanaan vaksinasi tidak dapat dilakukan kepada individu dengan beberapa kriteria, yaitu suhu badan lebih dari 37,5 derajat Celcius, hipertensi tidak terkontrol, orang yang sedang hamil, orang yang mengidap penyakit autoimun seperti asma dan lupus, orang yang memiliki alergi berat setelah divaksin pada tahap pertama. Akan tetapi, individu di luar kriteria tersebut disarankan untuk vaksin karena pertama, vaksin COVID-19 memiliki manfaat untuk memberi perlindungan agar tidak tertular atau sakit berat akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Yang kedua, pengurangan resiko dan transmisi COVID-19 dapat diturunkan jika terbentuk herd immunity yang dapat dicapai melalui kebijakan vaksinasi. Menurut penelitian De Souza, dalam kasus COVID-19, herd immunity yang harus dicapai yaitu sebesar 70%. Hal tersebut berarti diperlukan upaya percepatan penyuntikan vaksin per hari dengan menjamin ketersediaan vaksin, sehingga target 181,5 juta penduduk Indonesia tervaksin bisa tercapai.
Jadi, vaksin COVID-19 memiliki banyak manfaat, sehingga kalian tidak perlu takut untuk divaksin apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan. Apabila ingin melaporkan efek samping pasca vaksin dan mengetahui informasi tentang vaksinasi COVID-19, maka silakan hubungi kontak hotline Kementerian Kesehatan di nomor 119 extension 9. Kalau begitu, ayo kawan kita sukseskan vaksinasi supaya kita bisa keluar dari pandemi ini. Dan jangan lupa tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan terus menerapkan 5M.